Terus besok paginya di hari H waktunya sailing, dia WhatsApp, ini kapal tidak bisa berangkat karena dia double. Kronologi awalnya gimana sampai akhirnya alhamdulillah udah ada kesepakatan perdamaian gitu Mas. Iya, jadi awalnya kita rencana liburan itu di bulan November akhir, terus kita mutusin ke Labuan Bajo dan saya sempat kontak salah satu temen sih sebenarnya ya. Kenapa saya bilang temen? Karena waktu itu juga kita udah temenan beberapa kali ketemu, terus lagi dia juga orang yang bukan selewatan lah gitu. Akhirnya dia bantu saya untuk booking eh, kapal untuk sailing dan juga untuk trekking di Labuan Bajo gitu. Itu dia minta pembayaran apa segala macam normal layaknya travel agent di sana lah, travel agent lokal, dan dia juga memang dikenal sebagai orang yang suka ngurusin lokal agent travel di Labuan Bajo gitu. Akhirnya ya udah saya ikutin pembayaran yang dia minta dan diselesaikan tanggal 7 Desember. Tanggal 7 Desember selesai lunas semua. Tanggal 22 saya berangkat, tanggal 23 malam karena sailingnya tuh tanggal 24. 23 malam tuh dia WhatsApp gitu kan. Ini ada masalah nih katanya gitu. Ada masalah apaan gitu kan. Cuman saya keburu tidur. Terus besok paginya di hari H waktunya sailing, dia WhatsApp, ini kapal tidak bisa berangkat karena dia double booking. Kalau double booking gitu dia harus bayar dulu untuk semuanya katanya gitu. Karena kalau misalnya nggak bayar semuanya nggak bisa naik gitu. Waduh, itu kan tanggungan kalian gitu, bukan tanggungan saya karena saya udah bayar lunas semua, harusnya tinggal naik gitu. Nah terus akhirnya pada hari itu juga tuh dipersulit untuk tidak naik ke kapal. Jadi saya diminta pinjem uang dulu gitu, bukan uang jaminan ya sebetulnya. Jadi tolongin saya deh katanya kalau emang mau jalan untuk liburan, talangin dulu katanya, talangin dulu eh, cukup besar dia bilang gitu. Berapa? 25 juta katanya gitu. Waduh gimana ya, saya nggak bisa, saya bilang gitu. Cuman saya juga mikir saya nggak mau bikin anak-anak dan keluarga semuanya juga kecewa dan saya juga ngomong-ngomong gitu kan. Ya udah apa namanya saya bantu tapi bikin surat pernyataan dulu karena kan saya udah bayar lunas semuanya. Nah terus surat itu juga nggak kunjung tiba gitu kan, lama banget nggak dibikinin suratnya, ada alasan aja terus gitu kan. Terus ya udah kalau gitu saya bawa ke kapal deh, saya pengen lihat kapalnya ada apa enggak. Oh nggak bisa katanya, nanti akan dipersulit lagi karena orang kapalnya tuh ngomongnya bahasa daerah dia bilang gitu kan. Pokoknya dipersulit terus gitu kan. Itu udah harusnya naik jam 10, udah jam 11. Akhirnya udah nego-nego, guide lokalnya dateng, terus bawa kita ke kapal, akhirnya bisa gitu kan, bawa ke kapal. Saya juga nggak sempet ngomong apa-apa sama orang kapalnya gitu. Kok ini kapal juga nggak jalan-jalan terus gitu. Akhirnya dia bener nunggu uang si 25 juta itu gitu. Akhirnya udahlah saya transferin dulu gitu kan, saya transfer. Saya juga ya percaya aja gitu kan sama dia. Udah transfer uangnya, baru tuh kapal jalan. Nah, sepanjang perjalanan itu kapalnya tuh memang di luar ekspektasi kita lah gitu kan ya, tidak sesuai dengan apa yang saya kira gitu. Kapalnya mogok mulu, mogok ganti aki, akinya meledak itu setiap hari. Di sana itu kita 3 hari 2 malam, dan itu sehari tuh mogok tuh bisa 3 4 kalian gitu kan, mogok mulu nggak nyaman banget deh gitu kan kapalnya. Cukup mengkhawatirkan juga saat Iya. Terus udah kayak gitu di hari terakhir, kan kalau pas hari-hari sebelumnya kalau mogok tuh kita pinjem aki ke kapal lain, itu berhasil lah gitu kan, berkali-kali dibenerin apa segala macam. Jadi kita banyak nunggunya sebenarnya di sana. Di hari terakhir itu sekitar pagi-pagi kita mau langsung pulang aja deh karena udah nggak nyaman banget kan di kapal itu. Nah si aki ini tuh nggak selesai-selesai permasalahannya gitu. Jadi kita cukup lumayan lama lah luntang-lantung di tengah-tengah laut gitu. Eh, dan si orang ini menghilang dari kemarin. Dari 1 hari sebelumnya tuh nggak bisa dihubungin gitu karena saya nanyain uangnya kapan balik gitu, reimburse-nya apa segala macam semua. Emang maksimal di tanggal 31 Desember, cuman ada uang yang untuk trip lainnya itu juga harus dibalikin. Dan dia tuh nggak kirim-kirim suratnya gitu yang saya minta, surat jaminan apa segala macam.
Saya teks terus dia tuh nggak bales-bales gitu kan, udah ngilang deh gitu kan. Sehari lebih itu udah ngilang, saya juga udah kesel aja gitu karena dia udah tidak menepati janji untuk mengembalikan uangnya yang sebagian ya, bukan yang ditransfer 25 juta yang lain, karena ada uang trip untuk trekking untuk camp juga yang harus dibalikin gitu, yang dia janjikan pada saat naik kapal di tanggal 24-nya itu. Nah itu nggak balik-balik, dia juga menghilang, nggak balas-balas WhatsApp, ditelepon juga nggak bisa. Waktu kemarin tuh dia sempet nantangin gitu kan, masa nggak percaya sih gitu kan. Waktu pada saat nego itu, tolonglah bantu dulu gitu. Masa nggak percaya, kalau nggak percaya kan tinggal diviralin aja, dia bilang gitu kan. Ya udah akhirnya saya naikin juga tuh di sosmed, naik. Nggak lama naik dia telepon balik minta diturunin postingannya gitu, sementara uangnya belum balik. Ya udah saya akan turunin kalau misalnya kalian udah semua transfer balik semuanya gitu. Akhirnya dia berusaha semaksimal mungkin ya. Baru ditransfer itu kemarin ya. Kemarin tuh akhirnya ditransfer semua. Enggak semua sih, sebagian dulu. Dia tetap minta turunin dulu postingannya. Saya bilang nggak bisa. Kalau udah semuanya selesai, baru saya bisa turunin gitu. Nah selidik punya selidik, saya tanya ke yang punya kapal, ternyata yang saya sudah bayar lunas di tanggal 7 itu tidak dibayarkan. Jadi dia cuma bayarkan 2 juta doang. Saya udah bayar lunas tuh dia nggak tahu orang kapalnya gitu. Jadi sama si orang ini tuh ditahan dulu lah gitu kan. Sampai bayar lunas ke kapal dan kapal mau jalan itu adalah di hari H yang saya pinjemin si 25 juta itu gitu. Akhirnya ya udah saya bilang, wah saya sudah bayar lunas pak gitu. Oh, enggak dibayarkan gitu. Terus yang si Cam juga sama, itu juga nggak dibayarkan gitu. Jadi ya udah saya di sana cukup apa ya, struggling juga nutupin ini semua. Tapi akhirnya saya buka sama keluarga juga sih, maksudnya anak-anak juga jadi pada tahu lah gitu. Tapi uang yang dikembalikan itu yang uang yang dana talangan 25 juta atau yang memang nilai kerugian yang memang ini kan udah nggak sesuai ekspektasi gitu. 25 juta dikembalikan, terus yang uang si Cam juga dikembalikan, sama dia ada janji juga untuk complimentary itu juga dibayarkan. Jadi semuanya sudah dibayarkan sih sesuai dengan janjinya dia juga. Totalnya berapa tuh mas kalau gitu? Total berarti 30 berapa ya? 38 juta. Oh 30 juta. Berarti selama di sana, oh ya maaf. Berarti selama di sana, maaf bisa dibilang keluarga juga jadi kayak terganggu dong pastinya dengan liburan. Harusnya kan lebih indah menikmati pemandangan Labuan Bajo segala macam gitu. Iya, cuman saya bawa fun aja sih, bawa fun, kasih pengertian juga ke mereka, dan ya mereka juga kesel, kesel banget gitu kan. Cuman ya udah mau gimana lagi, kita juga supaya nggak rugi berkali-kali, ya udah kita enjoy aja dengan apa yang ada, nikmatin kapalnya walaupun kapalnya di luar ekspektasi kita. Ya udah kita mencoba untuk tetap enjoy sih. Tapi ini pengalaman pertama kali Mas Luki mendapati situasi kayak gini gitu. Iya, tapi kalau untuk Labuan Bajonya sih udah sering sebenarnya, cuman baru kali ini aja dapat masalah kayak gini. Jadi ini nggak sih Mas, lebih khawatir lagi nggak sih ke depannya kalau untuk memilah milih. Iya, lebih hati-hati sih, dan saya juga kadang suka bingung juga padahal ini orang kenal gitu kan. Jadi harus kemana lagi gitu. Cuman dari permasalahan ini tuh banyak banget juga dari travel agent yang berterima kasih juga ini di up gitu, karena ternyata ini bukan baru, kejadian ini tuh udah sering gitu kan. Baik itu dengan orang yang sama ataupun yang lainnya, dan mereka tuh kayak bagus deh katanya ke up jadi supaya ada efek jerah juga dan orang-orang juga tidak melakukan hal yang sama. Tadi sempat berpikir mau selain diviralin mau bawa ke ranah hukum juga. Kalau misalnya memang di luar dari perjanjian, untungnya dia juga punya niat baik. Perjanjian semua lunas di tanggal 31, dia udah lunasin tuh di tanggal 29 ya kalau nggak salah. Pokoknya sebelum jatuh tempo tuh udah selesai semua gitu. Nggak datengin Mas Jaki atau via Enggak, lewat transfer aja. Karena orangnya tidak di Labuan Bajo kan, orangnya ada di luar Labuan Bajo. berarti berapa hari total di Labuan Bajo? 10, 10 hari. 10 hari. Dan untuk kapalnya cuma 3 hari itu aja ya. Kapalnya 3 hari dan camp itu harusnya juga 1 hari. Yang pakai travel agent ya, yang lainnya sih saya urus sendiri. Oke. Kedepannya gimana dari Mas Jaki sendiri? Hmm? Akan
apa yang Barata memakai jasa dia lagi? Enggak lah, udahlah, cukup, cukup. Kapok juga gitu. Iya, cukup aja pokoknya. Oke, next Mas untuk 2025 sendiri mungkin mau ada planning apa nih di tahun ini sama khususnya mungkin sama keluarga? Kerja aja, sekarang udah waktunya lagi untuk kerja, menyusun semua strategi untuk 2025 seperti apa. Oke. Akhir mungkin harapan ke depan, Harapan apa? harapan untuk tahun 2025 apa mau gimana? Harapan 2025 yang pasti lebih baik lagi ya dari tahun-tahun sebelumnya dan semua bisa berjalan dengan sesuai dengan rencana. Itu aja sih. Thank you Mas. Thank you Mbak. Terima kasih. Siap. Audio Jungle.